Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada siang yang cerah ini kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa memahami ilmu-ilmunya dan juga agar nanti ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Silahkan dipimpin oleh Mbak Dila untuk memulai berdoa. Silakan. Alhamdulillah. Sebelumnya, siapa di antara kalian yang hari ini tidak masuk? Risma. Kenapa Mbak Risma? Mbak Risma izin. Ada lagi? Mbak Ella sakit. Semoga cepat sembuh. Kita doakan. Kemudian sudah. Oh, menemani ya. Ya, baik. Kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini ya. Pelajaran geografi tentang pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Tujuannya nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat melakukan interpretasi citra penginderaan jauh secara mandiri dengan benar. Setelah itu kalian melalui diskusi kelompok dapat menganalisis tata guna lahan di kecamatan setempat dengan citra penginderaan jauh. Yang berikutnya, kalian dapat mengevaluasi tata guna lahan di kecamatan setempat kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah. Dan terakhir, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang penginderaan jauh ini untuk tata guna lahan dengan percaya diri. Adapun tes ya, yang akan penilaiannya nanti akan ada tes formatif di akhir pelajaran untuk mengukur kemampuan kognitif, dan yang kedua non tes, bentuknya adalah penilaian keterampilan dalam diskusi dan sikap profil pelajar Pancasila. Nah, yang dinilai ada 3, yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, dan berpikir kritis. Nah, untuk menghubungkan dengan pelajaran atau ilmu yang kalian peroleh sebelumnya, di kelas 10 kalian pernah mendapatkan materi tentang peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Nah, di antara pelajaran itu, pemanfaatan dari penginderaan jauh itu siapa yang masih ingat? Ya Mbak Ika? Untuk tata guna lahan, betul sekali. Untuk perkiraan cuaca, betul. Apalagi? Perencanaan jaringan transportasi, ada Mbak? Untuk mitigasi bencana, masih ada? Pemetaan potensi wilayah. Jadi ternyata banyak sekali pemanfaatan penginderaan jauh ini ya. Nah, ini sebelum mulai pada kegiatan inti, mari kita menyanyi ya. Menyanyi dulu tentang siapa yang suka hati tepuk tangan. Kemudian bilang hore, dan yang ketiga senyum manis ya. Jadi mari kita mulai. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati senyum manis? Senyum manis. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Dan maka marilah kita memulai pelajaran kita dengan tersenyum. Nah, kita masuk pada pembahasan inti kita ya, yaitu tentang tata guna lahan. Marilah kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Nah, dimanfaatkan untuk apa saja lahan-lahan di sekitar kita ini? Siapa yang mau menjawab? Ya Mbak?
untuk perumahan, ya banyak rumah-rumah di sekitar sini. Ada lagi, ya hutan, ya masih banyak hutan di sekitar kita. Sawah, ya di samping itu tidak ada sawah. Ada lagi industri, yang di depan itu ada industri kayu, ada perkayuan sana di Wonogondo ya. Kemudian, ya Mbak, untuk pasar, nah dekat kita ada pasar. Ada lagi kalau ini apa ini? Sekolah, ya banyak sekali digunakan untuk beberapa hal yang semuanya ada di sekitar kita. Kemudian kalau diperhatikan, apakah ada perubahan tata guna lahan di sekitar terakhir beberapa tahun terakhir? Ada. Apa itu misalnya? Ya Mbak. Dari hutan jadi pabrik, ya betul. Ada lagi? Dari sawah menjadi rumah, ya benar. Ada lagi? Ya Mbak. Lahan terbuka jadi sekolah, ya. Kebun jadi rumah, ya Mbak. Jadi dari rumah jadi kantor, ya ada semuanya. Nah, untuk itu apakah salah merubah guna lahan itu? Tentu tidak, karena memang dibutuhkan. Tapi kita perlu memperhatikan pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, itu yang akan kita diskusikan nanti. Nah, sebagai pengingat ya tentang unsur-unsur interpretasi citra, siapa yang ini bisa menunjukkan satu saja objek di dalam citra satelit ini, ya ada yang mau maju ya Mbak Okta? Iya, ini ada bangun. Kenapa kok namanya pasar Mbak? Kira-kira? Karena ini apa gimana? Ya, kenapa kok dianggap pasar bukan rumah gitu misalnya? Ya bangunannya beda dan ini kayak lebih apa namanya lebih berdekatan dan lebih kompak gitu ya, kompak, luas, ukurannya besar. Ya betul. Ya, ya terima kasih Mbak Okta. Ada lagi yang mau menunjukkan objek yang lain? Silakan, ya Mbak, silakan. Ya, sungai. Mengapa kok sungai itu? Iya, terima kasih. Kita lanjut pada ini sekarang tentang tata guna lahan. Perhatikan video berikut ini. Nah, itu terkait dengan pelajaran kita ya, materi hari ini. Kita nanti akan berdiskusi tentang alih fungsi lahan di pantai taman. Nah, apa saja nanti ya kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya misalnya tambak udang ini perlu ada atau tidak? Silahkan sesuai dengan ini kalian masing-masing mengelompok dengan teman kelompoknya. Nanti dibagi tugas per kelompoknya ya, per orang bagian apa biar kita ya. Nanti kalau hasilnya ini bisa ditempel di sini. Ketemu apa yang mau dipilih? Boleh enggak sama, enggak apa-apa, satu kelompok masing-masing kelompok bisa enggak sama. Untuk menulis hasilnya nanti ditempel di sini, hasil diskusi. Cara ngisi, tentukan nomornya. Yang kamu pilih mana terserah. Benda apa yang akan kamu interpretasi. Nah iya, satu misalnya diberi nama satu sungai gitu ya. Warnanya gimana, gelap apa terang? oh ini tidak semuanya tuh, jadi pilih salah satu. Pilih dua aja, satu dua, ini dua aja. Dari gambar ini yang terserah tapi yang bawahnya juga sama. untuk gambar bawah. Ada kosong. Untuk situsnya? Nah, situsnya itu gimana kemarin? Situs itu ada ukuran besar. Dibanding dengan yang lain, nah, ditulis. Lahan apa ini? Ini apa namanya?
ini kebun ya ini. Yang situs itu ada di dekat apa gitu, yang ada di dekat dia itu apa? Yang ini bukan apa? Pepohonan. Ya boleh, terserah, boleh aja. Kan nggak harus persis bener kalau namanya interpretasi. Pepohonannya ya mungkin ini bukan kita kan luas. Gimana Situs itu benda-benda apa yang ada di dekat situ, objek-objek apa? Iya, objek yang ada di dekat situ. asosiasi lagi? Asosiasi itu penciri. Ya, misalnya kok ada gawang, pasti makanan. Penciri kan tidak harus semuanya punya asosiasi. Tapi kalau ini bisa dipakai, bisa. Nah, bener itu. 10 menit lagi setelah terjadi apa toh? Terjadi apa? Jadinya banjir. Ya, maksud saya ini kan tadinya begini, sekarang jadi begini. Kira-kira dampaknya dengan adanya ini apa ini? Tambah udang ini ya gitu. Ini loh. Ini apa saja diantaranya dengan pengalih fungsian lahan dari apa yang menurut kalian namanya? Dari tanaman pelindung menjadi tambak akan berpengaruh pada ekosistem. Silahkan ke depan yang sudah, dan yang lain nanti menanggapi atau menambahkan silahkan. Kelompok 5 silahkan maju ke depan duluan. 2, 3. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Ada yang mau bertanya atau mau lagi? Ya. Apakah semuanya sama? Sama. Ya. Kalau tidak ada, ini terima kasih kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya di depan dengan baik. Ya, silakan kembali ke tempat duduk dan silakan kita bertepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan kelompok yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini saran dari kelompok 2 ini perlu ditambahkan? Ya. Ya, apa? Silakan. Kesimpulannya ya, kesimpulan dari kelompok 2 menyimpulkan. Nah, kemudian apa lagi? Terima kasih sarannya. Sudah?
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berdua. Kalau menurut kelompok ini, titik tekannya itu ada pada banyaknya bakteri patogen yang nanti menyerang udang. Udangnya itu kalau tidak ditangani dengan baik, limbahnya itu akan sakit. Nah, kelompok lain tadi bukan di situ masalahnya, ya, tapi masalahnya adalah ke lingkungan. Misalnya dengan adanya penggunaan pupuk yang berlebihan pada biota di dalam tambak menyebabkan atau makhluk hidup di sekitar laut itu menjadi terganggu, ikannya mati, ya kan, ada sedimentasi. Kan udang itu punya ini ya, kotoran ya. Iya. Nah, kotorannya itu kemana? Kalau misalnya tidak diolah, maka akan menjadi sedimentasi numpuk. Jadi tadi itu terjadi perbedaan. Silakan. Ini dari kelompok 3. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Ya, tepuk tangan. Ya, alhamdulillah kita telah selesai untuk presentasinya. Kita akan mengadakan tes formatif ya untuk mengetahui kemampuan apa yang kalian pahami dari pelajaran ini. Waktunya 5 menit ya. Dikumpulkan, bekerja sendiri-sendiri, mengerjakannya sendiri-sendiri. Kalau tadi diskusi, sekarang sendiri-sendiri. Sudah? Ya, kalau sudah kita kumpulkan, silakan. Terus diberi nama, kelas, nomor absen kalau perlu, iya. Silakan kumpulkan sini. Sudah semua? Ya. Alhamdulillah. Ini kita refleksi dulu ya, bahwasanya untuk presentasi ya alhamdulillah semuanya sudah berani ke depan, sudah tampil semuanya, tinggal menambah kualitasnya yaitu dengan pembagian pembagian tugas yang lebih dini gitu ya. Kemudian hasil diskusinya akan lebih baik kalau kalian itu menambahkan, mengomentari, karena pada hakikatnya berbeda. Masing-masing kalian tadi itu ada perbedaannya. Ya, untuk refleksi pembelajaran, kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama adalah tata guna lahan. Ada 4 faktor, ya, ada 4 faktor dalam yang harus diperhatikan dalam tata guna lahan. Yang pertama, faktor, kemudian ada 9 unsur interpretasi citra. Apa saja? Rona, warna, bentuk, pola. Kemudian tentang tata guna lahan tadi kalian ya kalau berdasarkan hasil diskusi tambak udang. Ya, tambak udang itu ternyata perlu diperhatikan keamanannya untuk lingkungan ya. Terus bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini tadi? Kalian senang? Apakah kalian mendapatkan ilmu yang baru?
Alhamdulillah. Sebetulnya ada refleksi terakhir ya berupa ini kalian yang halaman 2 saja yang dikerjakan, tapi tentang perasaan kalian. Ini silakan kita. Tolong diperhatikan ke depan. Nah, ini sebagai wakil dari refleksi kalian di sini ada, silahkan dipilih satu gambar di antara yang ada di sini. Siapa yang memilih A? Di antara yang mewakili perasaan kalian, siapa yang memilih A? Tidak ada. Yang memilih B? B yang ini. Yang memilih C? Yang memilih D? Yang memilih E? Yang memilih F? Yang memilih G? H, I. Jadi jawabannya adalah ini. Ini. Mana tadi ini ta? Yang paling banyak. Ya, terima kasih. Untuk itu, selanjutnya sebagai tindak lanjutnya ya bagi yang nilainya nanti itu lebih dari KKM, lebih dari 75 akan mendapatkan pengayaan, yang kurang dari 75 akan mendapatkan remedi ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan membaca doa. Ya, silakan dipimpin untuk berdoa Mbak Ketua Kelas. Mbak Ketua Kelasnya tidak ada, silakan dipimpin berdoa. Tempat video siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Ya, jadi kita akhiri pelajaran ini ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap bersemangat serta bahagia. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.